menjelaskan tentang matriks dengan menggunakan software MATLAB. Oke, langsung aja. Pertama-tama, uh, selalu aku buat uh, line-line pengantar, yaitu CLC dan clear all. Lalu untuk membuat matriks, itu ada beberapa cara, tapi ini cara yang paling basic lah, yaitu kita kasih buka kurung, kurung siku, baru kita buat uh, baris pertama, aku membuat 1 dan 2, lalu kita kasih titik 2 untuk memindahkan baris, baru aku ketik entry lainnya, itu 3 dan 4. Coba kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oke? Misalkan nih, aku buat matriks lainnya yang berukuran 3 kali 3. Aku buat baris 1 itu entry-nya 1, 2, dan 3. Lalu baris 2 itu 4, 5, dan 6. Lalu baris ketiga itu 7, 8, dan 9. Coba kita running. Nah, benar ya. Baris pertama itu 1, 2, dan 3. Baris kedua itu 4, 5, dan 6. Lalu baris terakhir itu entry-nya 7, 8, 9. Nah, selain menggunakan spasi, itu bisa menggunakan koma. Seperti ini. Coba kita lihat hasilnya untuk matriks A. Nih, hasilnya sama aja ya. Oke. Selain dua matriks basic, ada matriks lainnya yang sering juga digunakan di MATLAB, yaitu ada zeros, lalu ada ones, aku buat 3 aja ya, lalu ada I, dan terakhir adalah oops, dan yang terakhir adalah random. Nah, apa sih? 3 matriks ini apa sih? Nah, coba kita run ya, biar bisa nampak hasilnya gitu. Oke, ini matriks yang zeros tadi. Nah, matriks zeros seperti namanya ya, zero gitu, nol. Berarti dia tuh matriks yang dimana entry-entrynya tuh bernilai nol. Karena di sini aku buatnya 3, berarti dia tuh akan berbentuk 3 kali 3 secara otomatis. Seperti itu. Lalu selanjutnya tuh ones. Nah, ya seperti namanya, 1, berarti entry-entrynya akan bernilai 1. Sama seperti zeros, eh, karena di sini 3, maka dia ukurannya itu 3 kali 3. Nah, selanjutnya itu I. Nah, I sendiri artinya bukan apa, tapi adalah sebuah matriks yang dimana eh, dia tuh punya satu utama yang bernilai 1, atau yang biasa kita sebut matriks identitas. Lalu selanjutnya ini adalah matriks random, yang dimana ukurannya itu 3 kali 3. Nah, kalau misalkan nih, untuk yang random ya, kita buat uh, 3 aja. Ini juga bisa. Sama ya hasilnya ya. Jadi, bisa kalian tuliskan uh, random 3,3 atau random 3 aja. Itu sama. Atau kalian mau buat uh, 4,3. Nah, maka bentuknya akan seperti ini. Barisnya itu 4 dan
kolomnya ada tiga, seperti itu. Oke, jadi di sini aku udah punya beberapa operasi matriks di MATLAB. Coba kita jalankan aja untuk melihat hasilnya. Oke, jadi yang pertama itu ada A tambah C, hasilnya ini. Lalu yang kedua ada A kurang C, hasilnya ini. Lalu ada yang ketiga, perkalian skalar, 2 kali A, hasilnya ini. Benar ya, karena A kita sendiri itu 1, 2, 3, 4. Lalu ada yang A titik kali C, lalu selanjutnya itu ada A kali C. Oke, apa sih bedanya yang ini sama yang ini? Nah, kalau yang atas, yang ini hasilnya, itu tuh artinya eh setiap elemennya kita kalikan. Maksudnya, misalkan A11 kita kalikan dengan C11. Kita kalikan. Kita letakkan hasilnya di bagian 11. A12 kali C12 dan sebagainya. Kalau yang bawah, yang ini, itu tuh perkalian matriks yang baris kali kolom. Seperti itu. Jadi hasilnya bakal beda. Disesuaikan aja sesuai kebutuhan kita. Oke, selanjutnya itu ada ini yang kuadrat. Nah, ini juga yang kuadrat. Jadi beda ya hasilnya ya. Ini kuadrat tiap entry, sedangkan ini enggak. Ini kayak perkalian berulang jadinya ya. Lalu ini ada transpose. Ini ada determinannya. Determinan dari A itu 2. Lalu inverse-nya segini. Dan trace-nya itu 5. Nah, kalau kalian lupa apa itu trace, trace itu penjumlahan dari satu utama yang ada di matriks tersebut. Mungkin sekian materi tentang matriks. Sampai jumpa.